Kemudian daripada itu, untuk menyempurnakan begitu banyak nikmat Allah di bulan suci Ramadan ini, maka bersama-sama saya mengajak diri saya dan kita semua untuk mengirimkan salawat keselamatan yang sebanyak-banyaknya setiap hari, setiap saat, yaitu salawat kepada baginda Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila tidak ada baginda Rasulullah, berarti Ramadan ini tidak ada. Apabila tidak ada baginda Rasulullah, berarti ibadah puasa ini juga tidak ada. Maka kita bersyukur. Karena Ramadan dan ibadah puasa inilah yang bisa membantu kita untuk mencapai ketakwaan yang sempurna di sisi Allah. Karena Ramadan dengan puasa ini, kelipatan-kelipatan ibadahnya begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga dengan cara Ramadan dan puasa ini, kita bisa melampaui ibadah-ibadah umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun dengan ibadah puasa dan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum atba'at ya. Assalamualaikum asfa asfiya. Assalamualaikum ya tabibi. Assalamualaikum ya Ahmad ya Habibi. Sebelum kita salat tarawih 5-10 menit kita berbincang-bincang sejenak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa kitalah yang menurut Allah pantas mendapatkan nikmat Ramadan. Dan kitalah orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah. Tentunya jauh-jauh sebelumnya kita sudah memohon kepada Allah agar supaya umur kita dipanjangkan. Bagaimana Ramadan ini datang bersama kita dan kita bisa mendapatkan ini Ramadan. Dan inilah doa yang selama ini kita panjatkan. Dan alhamdulillah terbukti sampai dengan datangnya Ramadan kita tetap dalam keadaan sehat, jasmani sehat, rohani sehat, dalam keadaan tetap hidup berumur panjang. Ini kita bersyukur. Dalam hadis-hadis sahih, riwayat-riwayat yang sahih yang semua kita sudah tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi itu berdoa untuk Ramadan ini datang. Ini tidak main-main, baik siang maupun malam. Mereka para sahabat-sahabat Nabi, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka sudah minta umur panjang bisa mencicipi nikmat Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Biasa kita kenal, sering kita kenal hadis-hadis bahwa biasanya kita meminta dari bulan Rajab. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban. 3 bulan, 2 bulan sebelumnya. Ada yang katakan hadisnya dhaif, lemah. Memang hadisnya ini lemah. 2 bulan sebelumnya hadisnya lemah, tapi bisa. Kalau mau hadisnya yang sahih, hadisnya yang kuat, 6 bulan sebelum Ramadan harus sudah berdoa. Begitu para sahabat. Itu yang riwayatnya sahih. Berarti kalau 6 bulan sebelum Ramadan, Rabiul Awal sudah berdoa, balikna fi syahrul Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 6 bulan sudah harus berdoa kita. Karena tidak ada lagi nikmat yang istimewa selain ini nikmat Ramadan.
Ramadan. Begitu juga yang riwayat yang sahih, setelah bulan Syawal sampai nanti bulan Safar, mereka berdoa 6 bulan lamanya. Apa yang mereka doa? Salamku mutakabbalan fi Ramadan. Bagaimana amalan-amalan saya di bulan Ramadan itu dikabulkan, diterima oleh Allah. Jadi para sahabat yang sebagian mereka mubasysyirin bil jannah, sudah dijamin masuk surga pada saat mereka masih hidup. Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ini sudah dijamin dari lisannya Nabi mereka masuk surga. Tetapi apa setelah mereka lepas Ramadan, mereka masih merasa takut. Bukan pesimis, tetapi ada rasa ketakutan. Jangan-jangan ibadah Ramadannya itu tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ibadah Ramadannya itu ditolak oleh Allah. Mereka masih ada merasa ragu. Makanya selama 6 bulan mereka meminta, ya Allah, semoga semua amalan saya di bulan Ramadan Engkau terima. Luar biasa para sahabat. Karena memang keimanan dan ketakutannya kepada Allah sempurna sampai titik angka yang paling sempurna. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka kita bersyukur. Mungkin dari Rajab jarang kita meminta. Mungkin persiapan dari Sya'ban juga mungkin jarang kita meminta. Sekarang paling yang kita sering minta tentunya bagaimana rizkan wasiat, rezeki saya itu luas. Rizkan kasiran, rezeki saya itu banyak. Masih bagus kalau ada yang berdoa, rizkan mubarakan, bagaimana rezeki saya itu berkah, masih bagus. Tapi kalau siang malam yang diminta, rizkan kasiran, ya Allah, uang banyak, mobil banyak, motor banyak, rumah banyak. Apalagi kalau diminta istri banyak. Padahal kadar yang Allah sudah berikan kepada kita itu sudah ada ketentuannya sebenarnya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan yang kita minta dari Allah sebenarnya keberkahan. Bukan lagi banyaknya, bukan lagi jumlahnya, bukan lagi nominalnya. Minta Allah ya uang 100 miliar. Tak perlu, kenapa? Ketika roh kita ditiupkan bersatu dengan jasad, setelah disahihkan alastu bi rabbikum qalu wala sahibna, pada saat itu juga jasad dengan rohani berdiri bersama. Di belakangnya itu ada rezeki jumlahnya, ada jodoh orang-orangnya, ada kematian kapan datangnya, sudah bersamaan itu. Otomatis yang kita minta bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita minta bagaimana jodoh mendapatkan wanita yang saleh. Dengan kita menikah, baik laki-laki maupun perempuan, dia makin dekat dengan Allah. Karena pernikahan setengah daripada agama. Itu yang kita minta. Begitu juga rezeki, jumlahnya sudah ada. Ada yang kita minta, bagaimana dengan rezeki itu berkah, sehingga dengan nikmat Allah, kita senantiasa dalam keadaan ketaatan kepada. Itu yang lebih utama. Apabila harta berlimpah, istri banyak, anak banyak, uang banyak, tapi tidak sembahyang. Kan begitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia taat, dia berharta sempurna. Tetapi ketika dia ditakdirkan menjadi seorang miskin, semuanya terbatas, tetapi dia tetap taat kepada Allah, dia juga sempurna di sisi Allah. Yang paling celaka, sudah tidak taat, sudah miskin, sudah susah, sudah tidak puasa, sudah tidak sembahyang. Apa yang diharapkan di dunia tidak ada harapan, di akhirat lebih-lebih tidak ada harapan. Jadi saudaraku yang berbahagia, maka mudah-mudahan nikmat Ramadan ini kita sempurnakan, kita jaga. Satu hari Ramadan ini selesai, evaluasi. Semua dievaluasi, jangan sampai
terlewat dengan sia-sia ini Ramadan. Alhamdulillah 29 hari lagi. Satu hari selesai. Satu hari selesai. Ya mudah-mudahan. Karena kalau kita bilang 29 hari, apalagi tadi jam 1, alhamdulillah 29 hari setengah hari. Biasanya sering kita bilang tinggal satu hari, sudah 29 puasa. Tapi supaya apa? Supaya ada evaluasi. Alhamdulillah 29 hari. Satu itu tanda tanya. Kira-kira sempurna diterima tidak? Satu hari tadi dari sahur sampai kita iftar, mudah-mudahan ibadah kita sempurna. Itu yang kita harapkan. Qad ja'akum syahrul ramadanu syahrul mubarakun. Karena Ramadan yang datang kepada kalian, kata Nabi, itu penuh dengan bermacam-macam keberkahan. Apa itu keberkahan? Rahmat di situ, maghfirah di situ, sakinah di situ. Kemudian di situ ada zuhudnya, di situ ada sabarnya, di situ ada waraknya. Itu yang namanya berkah. Dengan adanya ini Ramadan kita bisa bertambah sabar. Dengan adanya ini Ramadan kita bertambah dermawan, peka. Karena kita sudah rasa haus dengan lapar. Berarti begini orang yang tidak punya. Dengan adanya ini Ramadan, dosa-dosa kita dibakar. Karena Ramadan itu adalah pembakar. Dengan adanya ini Ramadan, cucuran rahmat kepada kita. Kenapa? Kalau biasanya 10 rahmat setiap hari di luar bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan sampai 1000 bahkan berjuta-juta rahmat Allah cucu. Di dalam Ramadan ini sakinah, ketenangan. Disinilah ketika kita berpuasa, sabar kita meningkat. Kita dapatkan ketenangan lewat ibadah. Kita berdialog, bercakap-cakap dengan Allah. Itu luar biasa. Iftarada waradallahu siyamahu. Di dalamnya kita diwajibkan berpuasa di siang hari. Kemudian yang paling luar biasanya futiyas abwabal jannah, kata wa hulikas abwaban nar wa sulsilat syayatin. Di bulan ini surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup, setan diikat. Bagaimana penjelasan ulama? Kalau memang setan diikat, berarti semua orang sudah puasa 100% per 100. Tapi masih banyak yang tidak puasa. Dia tidak haid, dia tidak musafir, dia tidak melahirkan, dia tidak menyusui, dia tidak hamil, dia tidak uzur. Karena menurut para ulama, utamanya ulama 4 mazhab, Imam Hanafi mengatakan bahwa setan itu diikat dalam artian setan itu susah menggoda kita. Lebih susah setan menggoda dibandingkan di bulan lain. Karena kita lagi puasa. Orang yang puasa itu tenang. Susah setan menggoda dia. Minimal kalau dia malas-malas, minimal dia tidur. Jadi hampir tidak ada kesempatan setan menggoda. Makanya biasanya kalau orang sudah buka puasa, ya mungkin gemboknya setan agak longgar. Sudah susah orang mau ke masjid. Kalau awal ya mungkin masih ramai. Lebih banyak orang ke pantai, lebih banyak orang keliling-keliling jalan. Kalau semua orang taat, tidak ada yang jalan lalu lalang. Kecuali orang-orang yang memang urusannya penting. Jadi pintu surga ditutup, kata para ulama, lebih mudah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan surga dibandingkan di bulan lain. Karena rahmat Allah ini tidak pernah ditutup dan tidak pernah dia terbuka terus. Jadi berarti kalau di luar bulan Ramadan tertutup surga? Tidak. Artinya peluang kita untuk mendapatkan surga di bulan Ramadan, peluangnya besar, luas peluangnya. Bagaimana tidak mau luas? Ibadah fardu dilipat gandakan 50 kali dalam hadis-hadis sahih. Kemudian ibadah sunat dinilai jadi ibadah fardu. Bayangkan. Jadi kalau baca Quran di luar bulan puasa kita mendapatkan 10, baca setiap huruf. Kalau baca Quran kita di bulan puasa berarti kelipatan 50. Jadi bagaimana tidak mau dapat pintu surga? Afdalus sadaqah, sadaqah fi syahrul Ramadan. Sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan. Ketika kita memberikan sesuatu di luar bulan Ramadan, 1,
1 dos aqua gelas nilainya 10 dos yang Allah balas. Kenapa tidak ada balasannya? Sudah disimpan itu 10 dos di sorga. Setiap orang yang beriman yang taat, Allah sudah siapkan lahannya di sorga, kata Rasul. 10 kali langit dan bumi ini disiapkan. Jadi harus kita isi itu, kita punya lahan di sana. Makanya kata Nabi dengan subhanallah, 1 pohon sorga tumbuh. Alhamdulillah 1 pohon tumbuh. Tapi luas itu harus kita isi memang, supaya nanti datang tidak gersang dia. Begini juga, kita kasih 1 aqua dos, 1 dos sama dengan 10. Di bulan Ramadan kata Nabi, 10 1 itu dikali 50. Bayangkan, kemarin 2 hari lalu kasih 1 aqua, itu sama dengan 10. Sekarang sampai nanti akhir Ramadan, sama dengan 50 dos, Pak. Bayangkan. Jadi boleh dicatat-catat di buku juga. Rekening saya sudah sekian, rekening saya sudah sekian. Pasti nanti tidak mampu kita itu. Belum lagi Qurannya, belum lagi salat sunatnya, belum lagi sahurnya, belum lagi bukanya. Banyak sekali. Begitu juga kenapa ditutup pintu neraka? Bukan berarti pintu neraka ini tertutup atau tidak bisa orang. Tidak ada yang masuk neraka. Tidak. Karena menurut para ulama yang kuat adalah peluang untuk kita melakukan kemaksiatan kecil di bulan Ramadan. Kecil sekali sebenarnya peluang kita untuk melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan berpuasa di malamnya ada salat tarawih, maka susah kita banyak berbuat maksiat. Jadi kita tarawih pulang umpamanya jam 10, sudah kecapean. Pasti tidur. Yang biasanya masih main joget, masih main domino sampai jam 2, sekarang paling capek. Karena habis salat tarawih langsung tidur. Jadi peluang untuk neraka itu sedikit sekali. Maka siapa yang bisa banyak maksiatnya di bulan Ramadan, luar biasa. Padahal peluang untuk masuk neraka itu sebenarnya kecil. Karena setan juga sudah dibatasi. Belum lagi nanti kata Nabi, ada akhir dari Ramadan, ada bonus. Wa fihi lailatul khairu min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi tidak usah dulu dibahas. Masih panjang. Ini dulu kita sempurnakan. Orang yang dapatkan itu harus sempurna start dari awal. Jadi tidak usah saya nanti puasa dari hari 20 supaya tunggu Lailatul Qadar. 1 sampai 20 tidak puasa. Tidak bisa dulu kita dapat. Pasti didis kita sama panitia. Karena harus startnya dari awal. Jadi demikian kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini kita manfaatkan. Kata Nabi, hadis ya bagiyal khair dalam hadis sahih. Wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, halumma, 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 bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah dengan datangnya ini Ramadan. Anda rindu sama kebaikan? Maka inilah tempatnya. Halumma, bergembiralah dia. Tapi sebaliknya, ya bagiyal syarr, wahai orang-orang yang masih suka bermaksiat, yang dengan datangnya Ramadan dia tidak senang. Aksir, kata Nabi. Silahkan, tapi pending dulu, tangguh dulu, tunda dulu kemaksiatanmu. Kalau masih ada dosa-dosamu di bulan Ramadan ini, kau pending dulu, ditahan, ditangguhkan dulu, nanti disambung di luar bulan Ramadan. Artinya maksudnya Nabi, mudah-mudahan dengan pendidikan Ramadan kita bisa sadar. Orang yang bermaksiat itu bisa sadar. Itu yang diharapkan oleh agama. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita selesai dengan baik. Kepada keluarganya yang sementara dapat bonus dari Allah, sakit itu adalah bonus, cobaan. Bonus untuk orang yang sakit, bonus untuk keluarga yang menjaga. Karena biasa orang sakit itu kadang yang jaga juga ikut sakit. Karena kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat. Ya mudah-mudahan dengan Ramadan ini bonus sakitnya itu makin bertambah. Jadi dalam hadis sahih, orang mukmin yang diberikan cobaan sakit 1 hari, maka dia mendapatkan pengampunan dosa 3 kali.
Tapi jangan kasih tahu sama orang keluarga yang sakit, nanti dia mau sakit terus. Jadi kalau nanti dia nama di rumah sakit di sini selama 7 hari, berarti 7 kali 3, 21 tahun dosanya diampuni. Jadi kalau 1 bulan berarti 90 tahun. Kalau umurnya baru 50 masuk rumah sakit, lebih banyak dosanya diampuni daripada jumlah umurnya. Maka begitu juga orang yang menjaga, dia mendapatkan pahala yang sama kalau sabar. As-sabru sadmatal ula, kata Nabi dalam hadis sahih. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Jadi kita yang menjaga juga begitu. Jangan orang beristilah menganggap, jangan mengeluh. Jadi bukan hanya orang yang sakit, kita yang menjaga juga. Karena pahala orang yang menjaga sama kalau dia sabar, sama pahala orang yang sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwa minkum. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.